Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita ini bisa berkumpul di sini dan mendengarkan topik yang akan saya bahas hari ini. Topik yang saya akan bahas hari ini kebetulan mengenai dunia kerja. Dunia kerja itu apa sih? Dunia kerja itu pastinya akan dimasuki oleh seluruh orang di dunia ini, baik sebelum lulus sekolah maupun setelah lulus sekolah. Kerja bertujuan untuk mencari uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, entah kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Namun di era yang serba digital ini, mencari pekerjaan merupakan hal yang lumayan sulit. Hal ini dikarenakan banyaknya pelamar pekerjaan dengan lowongan kerja yang tidak sebanding nih. Nah, bukan hal yang aneh, memang di Indonesia sendiri masih banyak orang yang menganggur disebabkan oleh hal ini. Selain itu, mendapatkan pekerjaan yang sulit dapat disebabkan oleh banyaknya bidang pekerjaan saat ini yang diambil alih oleh robot dan alat elektronik sejenis lainnya, seperti kasir, bagian produksi pabrik, dan masih banyak pekerjaan lain yang fungsinya itu diambil alih oleh robot dan menggantikan manusia. Perusahaan menggunakan alat elektronik ini alasannya cukup simpel nih. Penggunaan robot itu memang memakan biaya yang cukup besar di awalnya, namun untuk penggunaannya sendiri itu hanya membutuhkan perawatan yang intensif dan dapat menghemat biaya produksi sekitar 15-20%. Ini menurut Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat. Selain itu, penggunaan robot juga membuat efisiensi kerja itu menjadi meningkat, produksi barang dan jasa juga menjadi lebih cepat. Semakin lama, teknologi itu juga semakin berkembang, yang tidak menutup kemungkinan bahwa sektor lainnya akan mudah digantikan oleh teknologi juga. Contohnya itu penjual koran dan pekerjaannya itu digantikan oleh adanya berita digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat luas. Lagi pula masyarakat saat ini pun juga hampir semuanya memiliki handphone yang bisa digunakan untuk mengakses berita. Lebih praktis daripada harus membuka koran dan membawanya kemana-mana. Hal ini sangat berguna juga biasanya untuk pekerja kantoran dan dinas seperti itu. Selain itu, contoh nyatanya juga ada di kasir di McDonald. Hampir cabang di seluruh bagian Indonesia, sistem kasirnya itu menggunakan sistem self-service, yang artinya pelanggan memesan pesanannya melalui sebuah sistem mesin tanpa dibantu oleh penjaganya. Nah, sistem pembayarannya pun juga bisa dilakukan langsung menggunakan kartu debit, kredit, maupun cashless lainnya seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan lain-lain. Selain sistem kasir di McDonald juga menerapkan sistem self-service dalam hal pengambilan orderan maupun setelah makan. Setelah makan pun, pelanggan diharapkan untuk membersihkan sisa bungkus makanannya sendiri. Hal ini juga merupakan bentuk pengurangan karyawan dan peningkatan efisiensi perusahaan di McDonald. Maka dari itu, meningkatkan skill dan koneksi dengan orang-orang itu sangat diperlukan bagi generasi milenial saat ini. Kita itu dituntut untuk serba bisa. Dan serba bisanya itu terutama dalam hal digital, dan sebisa mungkin kita bekerja itu tidak gampang digantikan oleh adanya teknologi yang semakin lama semakin berkembang seperti itu. Kita itu juga harus bisa dalam hal menarik hati orang lain agar mudah mendapatkan pekerjaan dengan mempromosikan diri secara baik sebaik-baiknya agar orang lain itu tertarik dengan kita. Namun untuk mencari pekerjaan tetap harus ada yang kita perhatikan. Nah, contohnya itu kita harus menyesuaikan minat dan bakat dengan pekerjaan yang akan kita ambil. Karena pekerjaan kita yang akan ambil akan terasa lebih mudah dan lebih ringan apabila kita itu cocok dan senang untuk mengerjakannya. Nah, banyak cara nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan skill untuk skillnya itu bisa berupa hard skill maupun soft skill.
antara lain itu dengan mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, serta belajar untuk meningkatkan cara berbicara yang persuasif maupun komunikatif agar orang sekitar itu dapat merasa nyaman dengan kita. Nah, tidak menutup kemungkinan juga apabila cara berbicara kita yang baik dan santai akan membuat orang lain itu tertarik dengan kita. Nah, sekian dari pembahasan yang saya bawa hari ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.